Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini kita lanjut untuk mengawal kasus ibu dan anak di Subang yang sepertinya sudah mendekati babak-babak akhir. Dan di channelnya Kang Heri Susanto juga sudah ditayangkan kalau hari ini Danu mendapat undangan dari pihak kepolisian untuk ditanya-tanya lagi. Mari kita intip bagaimanakah kondisinya peristiwa ibu dan anak ini setelah Danu diundang oleh pihak yang berwajib. Apakah ada titik terang dalam masalah ini ataukah masalah ini masih memanjang ya? Mari kita ungkap di sini. Adakah titik terang dalam perkara ini? Ada simbol Earth Magic. Sesuatu keajaiban bisa terjadi. Tentunya harapan kita semoga terungkap dan itu bisa saja terjadi. Selanjutnya kartu yang kedua ada simbol santuari, perlindungan, suaka. Selanjutnya ada simbol komunikasi. Jadi dari 3 kartu ini bisa diartikan ada semacam perkembangan ke arah yang lebih baik dalam kasus ini. Tapi di sini juga ada simbol santuari, perlindungan. Perlindungan ini mungkin kan si Danu diundang. Si Danu ini saksi kunci. Bisa jadi si Danu ini mendapat tekanan dari pihak-pihak. Makanya si Danu ini bisa dikatakan saksi kunci yang harus dilindungi. Kemudian di sini ada simbol komunikasi dengan yang di atas, yang artinya adanya adanya curhatan atau adanya mengungkapkan sesuatu kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Di sini kan bisa dikatakan si Danu diundang pihak kepolisian untuk ditanya-tanya lagi, dan dengan kehadiran Danu saat ini itu bisa membuka sebuah titik terang di dalam perkara ini. Tapi si Danu bisa dikatakan harus dilindungi, santuari, karena Danu mengerti sesuatu dalam hal ini. Kemudian akan saya lihat untuk nasib Danunya ini seperti apa. Apakah Danunya ini ikut masuk dalam putaran ini, ataukah si Danunya ini bisa dikatakan hanya sekedar saksi atau mengetahui sebuah peristiwa tapi tidak ikut apa-apa. Namun kita juga menyadari kalau sidik jari Danu dan DNA Danu ada di TKP. Tapi menurut versi Danu, dia merasa dijebak. Kita kedepankan asas praduga tidak bersalah ya. Tapi di sini akan saya prediksi bagaimana nasib Danu ke depannya setelah dia dipanggil saat ini. Ada simbol stillness, keheningan, kesendirian. Ada simbol compassion, belas kasih atau sebuah hubungan, karena di sini ada tangan dua saling akan bersentuhan, bisa dikatakan ada hubungannya juga. Selanjutnya ada simbol new beginning, memulai kehidupan yang baru. Jadi bisa dikatakan kondisi si Danu setelah menghadap atau setelah menghadiri undangan dari pihak yang berwajib ini ada simbol stillness, kesendirian. Ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian si Danu memulai kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru ini kehidupan yang seperti apa? Seperti biasanya kah? Atau lebih baik kah? Atau lebih buruk kah? Karena new beginning ini bisa memulai kehidupan yang baru, tapi kehidupan yang baru yang bisa semakin terpuruk atau semakin naik. Mari kita ungkap di sini. Ada simbol matahari, ada simbol gunung meletus,
Ini yang kurang bagus ya. Ada simbol kreasi yang bisa diartikan si Danu mengalami kelegaan di sini karena sudah mau mengutarakan, atau karena si Danu sudah mengutarakan unek-unek selama ini yang dipendam, yang dilambangkan radiance. Tapi di sini ada gunung meletus. Gunung meletus itu sebuah kejadian yang selama ini dipendam akhirnya duer keluar. Ini nggak bagus untuk Danu. Ada simbol kreasi, juga bisa dikatakan si Danu berusaha untuk bisa memulihkan kondisinya dalam perkara ini. Karena kita tahu Danu ini posisinya juga kurang bagus dalam hal ini, tapi bisa dikatakan Danu ini saksi kunci yang mengerti kejadian saat itu. Jadi bisa dikatakan gini ya, dengan hadirnya Danu di pihak kepolisian siang ini, itu akan membuat adanya titik terang di dalam perkara ibu dan anak di Subang. Bisa membantu dalam mengungkap peristiwa ini karena di sini ada simbol earth magic ya. Ada keajaiban di sini. Tapi Danu ini kan sebagai saksi kunci, Danu harus mendapat perlindungan. Jangan sampai ada tekanan-tekanan atau ada pihak-pihak yang mendikte Danu di sini. Makanya di sini ada simbol santuari. Ada perlindungan di sini. Dan di sini ada simbol komunikasi. Komunikasi pada yang di atas, komunikasi pada pihak-pihak yang terkait. Jadi bisa dikatakan ada titik terang dengan hadirnya Danu di pihak kepolisian. Tapi hal itu juga membuat kehidupan Danu agak-agak ketar-ketir kita ya, agak was-was karena di sini ada simbol stillness, keheningan, kesendirian. Ada simbol compassion, belas kasih atau sebuah hubungan. Ada simbol new beginning, memulai kehidupan yang baru. Nah ini, bagaimanapun nggak bisa kita pungkiri kalau Danu ini terkait dari masalah ini. Apalagi sudah ada bukti sidik jari dan DNA di TKP yang merujuk kepunyaannya Danu. Walaupun Danu sudah beralibi kalau dia merasa dijebak oleh pihak oknum, tapi kita juga agak sulit untuk percaya begitu saja. Karena di sini ada simbol gunung meletus ya. Gunung meletus ini menandakan peristiwa ini kan sudah lama dan belum diketahui siapa pelakunya. Danu dengan hadirnya di kantor kepolisian juga bisa dikatakan ada kelegaan di sini. Ada titik terang di sini dalam perkara ini yang bisa dikatakan radiance matahari dan gunung meletus. Apa yang dipendam Danu selama ini akhirnya dicurahkan semua di pihak kepolisian sebagai bentuk usaha untuk mengungkap dari peristiwa ini. Tapi bisa dikatakan posisi Danu di sini tetap tidak aman karena di sini ada simbol keterkaitan Danu dalam masalah ini. Ini untuk Danu yang sedang di kantor polisi saat ini, prediksinya hasilnya seperti ini ya. Tapi yang namanya prediksi masih memperkirakan loh ya. Jadi kalian juga harus menggunakan nalar dan akal pikir yang bijak dalam menyikapi setiap prediksi saya. Yang prediksi masih bisa salah. Prediksi kadang benar, kadang salah, dan kadang nyerempet-nyerempet sedikit, itu hal wajar karena saya juga manusia biasa. Kalian boleh percaya, boleh enggak, terserah kalian. Andai kata percaya, cobalah dinalar dengan baik dan jangan ditelan mentah-mentah. Selanjutnya akan saya prediksi tentang sopir angkot, di mana ada Mang S yang naik angkot jam 6.30 dan kemudian angkotnya berhenti dikarenakan ada pergerakan dari mobil Alphard di TKP yang parkir mundur dan mengagetkan supir angkot. Kemudian supir angkot itu memaki-maki pengemudi Alphard tersebut. Yang kita lihat di sini, apakah supir angkot ini bisa mendeteksi jelas wajah dari supir Alphard tersebut sehingga bisa membantu penyidikan dalam perkara ini. Mari kita ungkap di sini ya. Ada simbol harmoni. Harmoni itu keselarasan. Semoga saja tahu. Ada simbol komunikasi yang dilambangkan dia lagi memaki-maki supir Alphard tersebut.
Selanjutnya, kartu berikutnya, ada simbol movement, pergerakan karena pergerakan dari mobil Alphard. Selanjutnya bagaimana ini ya? Hasil akhirnya, apakah sopir angkot mengetahui wajah dari pelaku secara detail atau gambaran-gambarannya, atau sama sekali tidak memperhatikan? Ada simbol sinergi. Jadi bisa dikatakan bapak sopir angkot itu sedikit banyak ngerti ciri-ciri dari yang nyupiri Alphard tersebut. Sekalipun bisa dikatakan nggak memperhatikan saat itu, atau bisa dikatakan sekilas saja perhatiannya, tapi di sini ada sinergi yang artinya ada kontak, ada penglihatan dari Pak sopir angkot ini terhadap ciri-ciri yang mengendarai mobil Alphard. Semoga saja ini akan bisa membantu pihak yang berwajib untuk bisa mengungkap peristiwa ini. Tapi andai kata terungkap, pihak berwajib juga harus mencari orangnya lagi, supir angkotnya lagi, bukan supir angkot ya, supir Alphardnya. Tentunya hal itu juga memakan waktu, jadi kita harus bersabar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk Danunya ini bisa membuat titik terang dalam perkara ini. Namun Danu posisinya masih belum aman, tapi setidaknya Danu ini lega sudah mengungkapkan perasaannya kepada pihak yang berwajib. Dan untuk sopir angkot ini ada sedikit mengerti ciri-ciri dari sopir Alphard tersebut. Sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya. Dan harapan saya semoga segera bisa terungkap siapa dalang dan siapa pelaku dari peristiwa ibu dan anak di Subang.